Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Mudik Natal telah tiba, ratusan penumpang kapal perintis berjubel naik ke kapal. 3 warganya tewas, kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara minta pelaku pembantaian ditangkap. Pemkab Merauke gencar menggelar pasar murah, mencegah naiknya inflasi. Tenaga pendidik di pedalaman Papua Selatan saat ini masih kurang. Kurangnya guru juga terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Yapis Merauke. Yapis Merauke sejak lama berupaya memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat Merauke. Lembaga pendidikan ini sejak 54 tahun lalu sudah berkiprah di dunia pendidikan dan menghasilkan banyak lulusan yang berhasil. Namun harus diakui, pendidikan Islam Yapis masih kekurangan tenaga guru untuk mengajar murid di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Menurut Ketua Yapis Merauke Burhanuddin Yasin, di HUT Yapis saat ini hanya memiliki sekitar 90 tenaga guru dari 5 UPT dan 30% guru berstatus ASN yang merupakan bantuan Pemkab dan sisanya guru honorer yang dibayar dari infak siswa. Kebutuhan guru memang dari semua UPT masih ada kekurangan guru itu 2-3 orang, sekitar 2-3 orang setiap UPT. Namun ya kalau kita mau berbicara proporsional dari antara siswa dan guru, memang idealnya sampai saat ini belum dikatakan ideal. Tapi kalau dikatakan cukup, ya masih bisa terpenuhi. Namun kalau mau ideal itu masih ada kekurangan 2-3 orang guru. Ya kita berharap bahwa pemerintah bisa lebih banyak menambah guru, khususnya pegawai negeri sipil untuk mengabdi di lingkungan Yapis, Kabupaten Merauke ini. Ya kalau untuk non-ASN itu atau guru honor itu yang di samping ada guru honor yang dibantu oleh pemerintah dan ada juga yang murni honor dari yayasan. Nah kalau yang murni yayasan itu diambil dari infak murid itu sendiri ya. Dalam HUT Yapis, panitia juga menggelar kegiatan jalan sehat serta pentas seni yang dimainkan murid-murid TK. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah akan terus mengawasi dan memantau perkembangan pasar untuk mencegah inflasi. Salah satu cara yakni dengan menggelar pasar murah agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang relatif murah. Untuk menjamin stabilisasi pasokan dan stabilisasi harga. Karena tadi harapannya adalah, saya tadi kalau ikuti sambutan saya bahwa mudah-mudahan seluruh yang hadir, masyarakat yang kita himbau hadir di sini mendapatkan beras yang lebih murah dan juga persediaannya juga terjamin. Telur misalnya, lombok misalnya, dan apapun yang disiapkan di sini untuk 2 hari itu semuanya terpenuhi. Itulah stabilisasi pasokan dan juga stabilisasi harga yang kita harapkan. Dengan demikian, harapan pemerintah untuk menahan laju inflasi itu bisa terwujud karena stabilisasi pasokan dan harga betul-betul kita jaga untuk menjaga kebutuhan saudara-saudara kita yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan masyarakat atas sembako dan barang-barang lain meningkat. Dan bila tidak terkendali bisa memicu inflasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat di distrik Maradei kini bisa memasarkan hasil bumi mereka ke daerah lain karena sudah terbentang jembatan yang melintasi Sungai Meyov yang menghubungkan Maradei ke kota Bintuni. Selama puluhan tahun, warga di daerah ini tidak bisa memasarkan hasil kebun mereka ke kota Bintuni melalui jalur darat. Sebagai ungkapan rasa syukur, warga menyambut peresmian jembatan baru ini dengan tarian adat. Acara dihadiri Bupati Teluk Bintuni yang datang beserta rombongan untuk meninjau langsung jembatan baru.
Sebelumnya warga melintasi Sungai Meyov dengan jembatan yang terbuat dari rotan dan menggunakan perahu melintasi sungai untuk mencapai kota Bintuni. Dengan jembatan ini warga merasa senang karena bisa menghemat waktu serta lebih aman ketika harus memasarkan hasil bumi. Dan dulu kita pakai, orang tua kami itu pakai jembatan rotan. Jadi mereka menyeberang cari rotan dan itu jembatan rotan untuk penyeberangan semenjak pemerintah Belanda sampai saat pada kami anak-anak kami pakai perahu. Nah sampai pakai perahu kami pakai perahu sampai dengan hari ini dengan jadinya jembatan. Selama ini di jembatan itu masyarakat punya lombor, biasanya kita sewa kalau jalan kosong 500.000. Kalau bawa barang 1 Hilux 700, dan kami bersyukur untuk Tuhan hari ini sudah jembatan itu diresmikan dan masyarakat sudah dengan tidak mengalami kesulitan lagi, akses sudah bisa menghubungi 6 distrik ini. Nah, kalau yang ini menghubungkan 6 distrik yaitu distrik Moskona, MRD, Biskop, Masyeta itu tidak 3 distrik yang berdekatan di sini, sedangkan distrik yang jauh adalah distrik Moskona Timur, Moskona Utara dan Utara Jauh. Jadi ada 6 distrik. 3 distrik itu berdekatan di sini, 3 distrik yang ini di bagian Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah membangun infrastruktur di daerah pedalaman. Hingga saat ini masih banyak daerah di pedalaman yang terbelakang dan terisolir. Tidak hanya jembatan atau jalan, warga juga tidak bisa bersekolah atau berobat karena tidak ada sekolah dan rumah sakit yang modern. Topan melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat.